Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji beserta syukur marilah kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana atas berkat dan rahmat beliau kita semua masih diberi waktu, kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul di ruangan TIK SMP Negeri 1 10 Koto Sekara ini, yakni dalam rangka aksi nyata modul 1.4 yaitu budaya positif oleh calon guru penggerak angkatan 11 yakni Ibu Eni Marlina. Salawat berkah salam marilah kita kirimkan kepada junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad SAW yang mana beliau telah memperjuangkan umatnya dari alam yang penuh dengan akhlak yang kurang baik ke akhlak yang baik seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Yang kami hormati Kepala Sekolah SMP Negeri 1 10 Koto Sekara dan yang kami hormati Ibu Wakil Kepala SMP Negeri 1 10 Koto Sekara dan selanjutnya Bapak Ibu Majelis Guru SMP Negeri 1 10 Koto Sekara. Baiklah, untuk memperlancar kegiatan diseminasi budaya positif yang dilaksanakan oleh CGP Angkatan 11 yakni Ibu Eni Marlina, sedikit susunan acara kita pada siang hari ini yaitu adalah protokol yang sedang berlangsung. Yang kedua yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, dan yang ketiga acara intinya yaitu adalah diseminasi oleh Ibu Eni Marlina SPD. Baik, untuk memperlancar kegiatan kita ini dari awal sampai akhir, marilah kita bersama-sama mengucapkan Ummul Al-Fatihah. Terima kasih. Kita lanjutkan acara berikutnya, yaitu adalah sepatah kata yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Kepada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da, amma ba'du. Pertama dan utama sekali, dengan tidak bosan-bosannya kembali kita mengucapkan rasa syukur atas Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai detik ini beliau masih sempat melimpahkan rahmat kepada kita, sehingga dengan rahmat beliau itulah kita bisa melaksanakan serangkaian kegiatan kita yang diawali dengan kegiatan kompel, juga penyampaian kesepakatan observasi. Mudah-mudahan dengan rahmat beliau itulah kita bisa mensyukuri daripada yang beliau berikan kepada kita bersama. Salawat dan salam sampaikan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah berupaya untuk merubah akhlak manusia dari alam kebodohan ke alam yang berpengetahuan yang serba canggih, penuh teknologi yang bisa terasakan sampai detik ini. Yang sama kita hormati Ibu Wakil Kepala SMP 1 10 Koto Sekara, yang sama kita hormati Bapak dan Ibu Majelis Guru SMP 1 10 Koto Sekara, yang kami banggakan yaitunya Ibu Eni Marlina SPD selaku guru penggerak angkatan 11. Jadi dalam kegiatan ini kita melaksanakan suatu kegiatan yang dirancang oleh guru penggerak angkatan 11, yaitu melaksanakan diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif yang akan disampaikan nanti oleh guru CGP ini kebetulan bertempat
berdomisili kitabnya semua yaitu di SMP 1 Setul Kota Sengkara, yaitu Ibu Dini Nasri. Mudah-mudahan untuk berikutnya nanti akan muncul CGP lainnya di angkatan lainnya. Juga mudah-mudahan semakin banyak kita melaksanakan atau ada semakin banyak CGP di lokasi sekolah kita. Menurut informasi mungkin kita tidak diklasifikasi nanti di tahun 2026. Ini menurut informasi. Mudah-mudahan terkabul apa yang kita inginkan. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam kegiatan ini mari kita ikuti bersama-sama dengan hebat, karena sebaiknya lah kita memberikan dukungan motivasi kepada rekan kerja kita, guru kita, dalam menyongsong apa yang dia harapkan dalam kegiatan guru penggerak ini. Maka pada itu kami harapkan kepada Bapak Ibu semua, mari kita ikuti dengan serius dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan menambah ilmu dan wawasan kita. Terima kasih. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah. Baiklah, kita lanjut saja kepada acara inti kita, yaitu diseminasi aksi nyata nomor 1.4 oleh Ibu Dini Marlina, yaitu tentang budaya positif. Kepada Ibu Dini Marlina, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji serta syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan kepada kita semua untuk bisa hadir dalam acara aksi nyata modul 4 mengenai budaya positif. Salawat dan salam tidak lupa pula kita sampaikan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah ke zaman penuh modern, serba berilmu pengetahuan yang serba canggih. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah meluangkan waktunya untuk bisa hadir di diseminasi budaya positif. Selanjutnya kepada Wakil Perguru, terima kasih juga, dan tidak lupa kepada majelis guru yang telah memberikan waktu luangnya untuk mendengarkan aksi nyata dalam budaya positif yang akan saya sampaikan. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP 1 Seluruh Sekarang, akan menyampaikan budaya positif yang bisa kita tiru dari ilmu yang saya dapatkan. Maaf Bapak Ibu semua, di dalam penyampaian ini mungkin ada kekurangan, mohon dimaklumi. Di sini saya bukan sebagai orang yang pandai berbicara atau yang banyak ilmu ya, atau bukan sifatnya menggurui, cuma saya menyebarkan apa yang saya dapatkan selama 2 bulan terakhir ini. Nah, di sini aksi nyata ini dalam angkatan 11 ini saya didampingi oleh fasilitator saya, yaitu Bu Yuli SPD. Kolega praktik saya itu Reni Erlena SPD. Nah, ini yang mendampingi saya selama 6 bulan ke depan dalam menyelesaikan modul yang ada di dalam guru penggerak. Nah, salam dan bahagia Bapak Guru hebat yang sudah memberikan waktu luangnya untuk saya untuk menampilkan pengetahuan yang saya dapatkan di modul 1.2 di 1.
di modul 1.4. Nah, di sini pada modul 1.1 kita sudah mendapatkan latar belakang mengenai kita sebagai pendidik. Ya, menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah untuk menuntut segala kodrat yang ada pada anak. Kita pendidik atau guru ibaratkan sebagai seorang petani, sebagai petani yang baik harus memahami cara menanam dan memelihara tanaman. Maksudnya sini ya Ibu, kita sebagai pendidik ini ibaratnya kita adalah seorang petani. Di mana kita seorang petani itu kita memupuk padi kita atau jagung kita, bagaimana supaya tanaman kita itu subur dengan baik. Kita memberikan pupuk dan membersihkan semua semak-semak belukar atau rumput yang mengelilingi sebuah tanaman kita, maka tumbuhlah dia dengan baik. Begitu juga kita sebagai guru, kita dapat memberikan atau menuntun anak dengan baik, juga memberikan bimbingan, memberikan perhatian yang lebih kepada anak kita, sehingga anak-anak didik kita mengalami atau mencapaikan kesuksesan dan keselamatan nanti. Lanjut, di dalam budaya positif. Nah, di dalam budaya positif di sekolah sangat penting untuk diterapkan, karena sekolah merupakan salah satu bagian penting dalam pertumbuhan dan perkembangan karakter anak. Nah, di sekolah kita sudah ada budaya positifnya, sudah terjalankan. Kalau kita dapat meningkatnya lebih baik lagi. Salah satu cara membentuk lingkungan kelas yang memiliki budaya positif yaitu dengan membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Dasar pendidikan menurut Hadi atau Ki Hajar Dewantara bukan tabula rasa. Maksudnya anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih sama-sama. Tujuan pendidikan adalah menuntun atau memfasilitasi atau membantu anak untuk menebarkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Apalagi anak kita masih tingkat SMP ini masih sama-sama Ibu. Jadi kita hanya menuntun anak itu supaya dia lebih baik lagi. Maksudnya pendidikan yang berpihak pada murid, yaitu bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang murid, bukan untuk meminta sesuatu hak, melainkan untuk berhamba pada sang murid. Maksudnya yang berhamba pada sang murid ini apa, Ibu? Ya Bapak? Ya, berhamba pada murid ini kita bukannya untuk memeras kepada anak, tapi kita pembelajaran yang hak pada murid apa yang dibutuhkan mereka. Misalnya mereka tidak mengerti dengan materi pelajaran kita, bukan kita belah-belah ya, tapi kita dampingi apa yang tidak anak mengerti, apa yang tidak pahami, mengapa kamu tidak tertarik dengan pelajaran ini. Jadi kita gali kebutuhan apa yang ada pada dirinya. Refleksi filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara dengan pesan kuncinya itu bukanlah gini Bu ya, kita sebagai guru kita harusnya menuntun, kita bukan menuntut. Terkadang kita sebagai guru kita menuntut kan, kalau anak itu harus pintar dengan pembelajaran kita, harusnya kita tidak memaksakan sesuatu kepada anak kita, apa kodrat yang ada pada anak kita. Ya, misalnya dia tidak mampu dengan mata pelajaran tertentu, kita paksakan dia terus supaya dia bisa. Harusnya kita tuntun dia dengan baik sampai di mana kemampuannya. Jadi kita menuntun anak bukan memaksa. Lanjut, merdeka menghormati kemerdekaan orang lain.
Ketiga, berhamba bukanlah menyembah tetapi berpihak. Seperti yang saya ulaskan tadi, berpihak itu bukan menghamba pada anak, tapi kita memenuhi kebutuhan apa yang dia perlukan di dalam belajar. Lanjut, budi pekerti bukan tentang perilaku yang salah dan benar. Bermain belajar adalah mengalami pembelajaran bermakna dan menyenangkan. Relevan bergerak sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, di sini kita belajar menurut hari, kita belajarnya menurut alam dan zaman. Kalau kan sekarang kita zamannya serba canggih kan, serba digital. Jadi kita tidak bisa memakai metode lama, hanya berceramah saja. Kita mampu mensinkronkan dengan kegiatan teknologi yang berkembang sekarang. Begitu juga kita mengajar tidak melulu saja di dalam kelas, tapi kita mampu juga membawa anak ke luar kelas untuk membuka inspirasi belajarnya. Dan untuk keselamatan dan kebahagiaan anak well-being, maksudnya kita mengajarkan anak itu mencapai kesuksesan. Ada timbal baliknya kalau anak itu berhasil bagi anak kita. Pertanyaan pemantik, setuju atau tidak setuju? Di sini mengenai hukuman dapat mendisiplinkan anak. Apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak, Ibu? Tidak. Pemberian hukuman dengan hal positif, misalnya dengan membersihkan halaman sekolah, dapat meningkatkan disiplin anak. Tidak. Dan memberikan penghargaan atau hadiah dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Tidak setuju. Apa itu budaya positif sekolah? Budaya positif sekolah merupakan nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Di sini budaya positifnya, misalnya kita bertemu dengan anak atau anak bertemu dengan kita, dia bersalaman. Tapi sudah lama sekolah kita ini, anak-anak kita sudah budaya positifnya sudah memudar, kurang santun kepada guru, dan kalau bertemu dengan guru cuek, tidak mau bersalaman. Nah, konsep utama budaya positif yaitu ada perubahan paradigma baru, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, restitusi posisi kontrol guru, segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru maksudnya, pembelajaran paradigma baru memastikan praktik pembelajaran untuk berpusat pada peserta didik atau berdiferensiasi, seperti yang kita belajar modul diferensiasi, yaitu peserta di pembelajaran paradigma baru mencakup pemetaan standar kompetensi, merdeka belajar, dan asesmen kompetensi minimal, sehingga menjamin ruang yang lebih leluasa bagi pendidik untuk merumuskan rancangan pembelajaran dan asesmen sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Di sini saya mohon bantuan kepada Bapak Ibu. Sekarang kita akan mengepalkan tangan, minta bantuan Bu Tina, salah satunya. Sedangkan Ibu Riza minta bantuannya juga. Oke, memang materinya begitu. Di sini saya minta sama Bu Tina sebagai A yang Bu Riza sebagai A yang mempunyai kendali mengepalkan tinjunya atau tangannya, dan Bu Tina sebagai pengunjuk atau pengarah penghari itu. Bagaimana supaya Ibu Riza bisa membukakan kepalan jarinya kepada Bu Tina? Apa caranya atau metodenya?
Kita tahu kan apa itu kita? Hai kita. Terima kasih kepada Ibu Bina. Silakan sekarang Ibu. Nah, di sini kita mempunyai peranan mengenai mengontrol diri ya. Dari Bu Riza tadi mengapakan tangannya dan menyembunyikan sesuatu, sementara Ibu Pina sebagai pembujuk bagaimana caranya membujuk anak ini atau ibu ini supaya membukakan kepala jarinya. Ternyata Bu Pina berhasil membujuk Bu Riza supaya membukakan. Ternyata ada embel-embel lainnya. Embel-embel lainnya membukakannya. Ada juga ibu yang lain tidak mau membuka jarinya karena sesuatu yang sekret atau rahasia yang ada di kepalanya. Dan terima kasih kepada Ibu Gina dan Ibu Riza. Nah, di dalam genggaman tadi atau dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala kanan. Nah, Bapak Ibu, inilah paradigma stimulus teori, stimulus respon atau teori kontrol ataupun teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sementara untuk teori kontrol atau pilihan, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kedua, perilaku dilihat sebagai suatu kesalahan. Sementara dalam teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Orang lain bisa mengontrol saya. Sementara dalam teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Keempat, saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain dalam teori kontrol. Kelima, permasalahan ada pada saat bujukan gagal. Dan di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Karena model berpikir menang atau kalah. Kalau teori kontrolnya, model berpikir untuk menjadi menang. Lanjut, berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol menurut Stephen R. Compton, yaitu Principle Center Leadership yang diterbitkannya tahun 1991 mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Disiplin positif, kira-kira mana yang lebih tepat? Disiplin merupakan sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Disiplin merupakan sesuatu cara untuk mengontrol diri, mengendalikan diri untuk memilih tindakan yang mengacu nilai-nilai yang kita menghargai. Mana yang tepat itu? Apakah yang di atas atau yang di bawah? Nah, yang di bawah. Yang mendisiplinkan diri itu bukan orang lain ya. Yang mendisiplinkan diri itu adalah diri kita sendiri, unsur dari dalam diri kita. Di dalam disiplin itu terdapat nilai-nilai kebajikan secara universal ya Bapak Ibu. Tujuan pendidikan adalah menciptakan
murid-murid yang memiliki disiplin sehingga berperilaku positif dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Seperti ini yang ada dalam profil Pancasila ini secara universal, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, yaitu contohnya akhlak tentang agama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, kepada alam, dan kepada negara. Dan selanjutnya mandiri yaitu kesadaran akan diri dan situasi dan regulasi diri. Sebab itu adanya nilai gotong royong, yaitu berkolaborasi, kepedulian, dan berbagi. Ada juga yang namanya berkebinekaan global, yaitu mengenal dan menghargai budaya, komunikasi dan interaksi antar budaya, refleksi dan tanggung jawab, dan berkeadilan. Lanjut, bernalar kritis meliputi memperoleh proses informasi, analisis evaluasi penalaran, refleksi dan evaluasi. Dan terakhir itu adanya kreatif, yaitu gagasan orisinal, karya orisinal, dan gagasan original. Tiga motivasi perilaku manusia. Dalam diri kita, Bapak Ibu, mempunyai ada motivasi ya. Ada dua hal, itu dua hal yang eksternal dan satu internal. Motivasi bisa kita maknai sebagai alasan yang kuat untuk melakukan suatu tindakan. Motivasi ini bisa dikatakan di mana saja, baik dari orang terdekat, para motivator, dan lain sebagainya. Namun yang dapat membuat diri kita memutuskan untuk melakukan suatu tindakan tentu hanya diri kita sendiri, bukan orang lain. Nah, motivasi secara eksternal ini itu menghindari rasa tidak nyaman atau hukuman. Kalau rasa tidak nyaman pasti kita hindari, ya Bapak Ibu ya. Kedua, untuk mendapatkan imbalan. Apa motivasi kita untuk melakukan sesuatu? Apakah tujuannya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain? Misalnya kita masuk atau pergi ke sekolah, sampai di sekolah kita yang nomor satu mau datang ke sekolah. Apa itu sifatnya sebagai eksternal atau internal? Apakah motivasinya untuk sebagai ujian atau sebagai penghargaan diri kita sendiri? Dan lanjut, internal untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, yang kita wujudkan ini itu dari internal, dapat menghargai diri kita sendiri, bukan ada kata-kata lain atau tujuan yang lain. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berlaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan dan berlandaskan nilai karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Di sini ada dihukum oleh penghargaan. Maksudnya bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Jadi penghargaan itu berlaku juga untuk hukuman ya Bapak Ibu. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang minta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Ada beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Kalau kita sering memberikan penghargaan kepada siswa kita, ada juga dampaknya Ibu, efeknya nanti ke anak kita. Contohnya pengaruh jangka panjang dan jangka pendek. Satu, penghargaan merupakan suatu hukuman bentuknya. Penghargaan mengurangi ketepatan dan penghargaan tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Maksudnya di sini, kalau kita sering memberikan penghargaan kepada siswa kita di dalam pembelajaran kita, misalnya selalu dia yang mengumpulkan
tugas kita yang nomor 1. Sementara mungkin di lain hari atau jangka panjangnya ada guru yang tidak memberikan penghargaan pada dia, nanti akan merasa pada anak kita. Oh, guru ini selalu memberikan penghargaan pada saya harus nomor 1 atau nomor 1. Nah, kalau membedakan guru lain, ibu ini tidak mau memberikan penghargaan saya, berarti dia tidak termotivasi untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh guru mata pelajaran tersebut. Jadi kalau memberikan selalu memberikan penghargaan pada siswa, ada juga dampak pada siswa tersebut. Dan satu lagi bisa juga merusak hubungan antara siswa satu dengan siswa yang lainnya. Next. Konsep disiplin dengan identitas gagal atau sukses. Di sini kita membedakan ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Nah, kalau hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima satu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Konsekuensi, apa perbedaan hukuman antara hukuman, konsekuensi dan restitusi? Oke, konsekuensi itu adalah yang disepakati atau yang seperti yang diterima. Sementara hukuman itu sifatnya hanya berpihak dari satu arah, yang punya kendali adalah guru. Sedangkan restitusi merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain atau mencarikan solusi yang terbaik untuk orang kita. Di sini ada perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ada identitas gagal dari hukuman, ada identitas sukses dari kedisiplinan. Nah, hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sementara konsekuensi sesuatu yang terjadi. Restitusi merupakan pilihan. Kedua, hukuman tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka yang waktu panjang. Konsekuensinya tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu pendek. Dan restitusi menguatkan untuk murid, anak dalam jangka waktu panjang. Dalam hukuman, korban mendapatkan keadilan, sementara dalam konsekuensi, korban bisa diabaikan. Dan restitusi, korban mendapatkan ganti. Lanjut, murid dalam hukuman, murid perilaku pasif atau agresif meningkat. Di dalam konsekuensi, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Dan restitusi masalah terpecahkan. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Itu dalam hukuman. Dalam konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Dan restitusi murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa menjawab sedikit dari pernyataan yang ada di depan. Tindakan guru dan hukuman atau sanksi atau konsekuensi. Nah, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu apa adalah ibu hukuman, sanksi atau hukuman? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali tidak mengenakan masker ke sekolah. Hukuman. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret. Restitusi atau konsekuensi? Oke, kita terima dulu. Konsekuensi atau restitusi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersebar pada saat belajar. Konsekuensi. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. 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 Kita lihat nanti jawabannya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena
terlambat 10 menit untuk Konsekuensi. Oke, kita jawabannya. Nah, mencatat di buku kalimatnya dalam hukuman, lari mengelilingi basket itu hukuman, murid minta untuk pusat itu hukuman, mengganti kertas dua teman yang telah dicoret itu sanksi atau konsekuensi yang harus diterima. Tadi ada yang bilang restitusi ya. Nanti membersihkan tumpah air itu adalah sanksi atau konsekuensi, dan murid disuruh mengenakan sepatu adalah hukuman, dan lari mengelilingi lapangan basket sanksi atau konsekuensi. Jadi kita masih bersama-sama dengan beda antara hukuman dan konsekuensi dan restitusi. Nah, di sini Bapak Ibu, kita sebagai guru atau pendidik dan siswa kita juga mempunyai kebutuhan dasar manusia. Apa itu kebutuhan dasar manusia? Yaitu semua kita atau usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Di dasar kebutuhan kita yaitu 5 dasarnya. Satu, bertahan hidup. Kita sebagai manusia kita perlu makan, perlu pakaian, itu merupakan untuk ketahanan hidup kita. Sebab itu kita butuh kasih sayang, butuh kebebasan, butuh kesenangan dan penguasaan. Nah, Bapak Ibu, di sini kita bisa masukkan dari para tadi seperti statement berikut. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dengan senang menyanyi. Itu kebutuhannya apa itu Bapak Ibu? Dari 5 kebutuhan tadi. Kasih sayang kah, kebebasan, kesenangan? Berarti kesenangan. Lanjut. Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Itu kebutuhan apa tuh? Kasih sayang. Aku bosan. Masa belajarnya cuma gitu aja. Dengan ibu kurang itu aja. Berarti penguasaan atau kebebasan? Kebebasan. Aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Kasih sayang dan rasa terima. Nah, di sini Bapak Ibu, di dalam kita mengajar masuk kelas, kita harus membuat satu keyakinan kelas. Yaitu sebelum adanya keyakinan kelas, pasti adanya kesepakatan kelas. Mengapa keyakinan? Karena keyakinan merupakan nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang, suku, negara, bangsa, maupun agama. Keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara ekstensif. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar diserahkan peraturan. Di sini saya sudah membuat keyakinan kelas dan kesepakatan kelas di lokal 7B. Bagaimana kita membuat keyakinan kelas itu? Pertama, kita mempersilahkan semua warga kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati kelas. Kedua, mencatat semua masukan-masukan para murid di papan tulis atau kertas ukuran poster, di mana semua anggota kelas bisa melihat hasil curah pendapat. Ketiga, susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Contoh, kalimat negatif, jangan berlari di kelas atau koridor.
Kita sebagai guru sering mengatakan jangan ya Ibu ya, sementara kita harus menghindari kata jangan. Kalimat positifnya, berjalanlah di depan kelas atau koridor. 4. Tinjau kembali daftar surat pendapat yang sudah dicatat. Anda mungkin akan mendapati bahwa pernyataan yang tertulis di sana masih banyak berupa peraturan-peraturan. Selanjutnya, ajak murid untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan dari 7 dari peraturan yang tersebut. Di sini apa beda antara peraturan dengan kesepakatan kelas Bapak Ibu? Kesepakatan kolaborasi dengan siswa dan guru, sementara peraturan oke, terserah. Ya bagus. Pertanyaannya benar. Kalau peraturan itu adalah datangnya dari guru. Sementara kalau kesepakatan kelas akan terciptalah nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai kebaikan yang ada dan keyakinan kelas. Misalnya anak tidak boleh berbicara ketika guru menerangkan. Apa nilai kebajikannya di sana? Yaitu anak menghargai guru yang sedang berbicara atau ada saling menghormati. Nah, di sini ada lagi pernyataannya. Peraturan keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Apa nilai kebajikannya atau keyakinannya itu? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Apa tuh? Bertanggung jawab atau jujur Bu? Bertanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Apa nilai kebajikannya atau keyakinannya? Saling menghormati atau menghargai. Hadir disiplin 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Bisa disiplin. Dilarang melakukan kekerasan. Keselamatan dan menghargai. Dilarang menggunakan narkoba. Keselamatan dan kesehatan. Bergantian menggunakan masker. Kesehatan. Nah, inilah dokumentasi saya dalam pembuatan keyakinan kelas, Bapak Ibu. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru atau ada 5. Apakah kita sebagai penghukum membuat merasa bersalah, atau kita sebagai teman pada siswa atau pemantau, yang terakhir manajer. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol. Ada identitas gagal, identitas berhasil atau sukses, dan identitas kontrol diri. Ada kontrol dari luar, ada kontrol dari diri. Misalnya begini, guru berbuat atau penghukum sebagai penghukum menghardik, menunjuk atau menyakiti atau menyindir, membuat orang merasa bersalah, berceramah, mengatakan seharusnya ibu kecewa, itu menghukum. Sementara teman membuat alasan untuk muridnya. Keempat itu pemantau, menghitung dan mengukur. Dan kelima, manajer sebagai yang mengatur, yaitu mengajukan pertanyaan. Di sini kita sebagai guru harus bisa melaksanakan segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dan menurut dosen tahun 2004, restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Melalui pendekatan restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan mengajak murid berrefleksi tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai. Nah, di dalam membuat segitiga restitusi itu, Bapak Ibu, ada 3 hal, yaitu menstabilkan identitas. Maksudnya berdasarkan prinsip berbuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Dan kedua adanya validasi tindakan kesalahan. Setiap tindakan kita dilakukan dengan satu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar.
Dengan teori kontrol pasti akan mengubah pandangan teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Yang ketiga itu menanyakan keyakinan diri atau si debit. Murid diberi pertanyaan bermakna untuk mencoba motivasi secara intrinsik, mampu menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan keras atau keluarga. Nah ini tahapannya Ibu ya, segitiga restitusi, ada menstabilkan identitas, ada menanyakan keyakinan, dan kedua validasi kesalahan dan menanyakan keyakinan. Nah, inilah restitusi yang sudah saya implementasikan ke lokal 8B. Yang masuk misalkan selamat pagi Aira. Selamat pagi Bu. Aira, kamu akan melakukan ini. Namanya apa ya Bu? Ini ya. Itu pembelajaran Aira. Itu kemudian ada proses pembelajaran bahasa Inggris. Era benar. Nah, menurut saya, apakah tindakan Era apakah tindakan Era tidak mengikuti pembelajaran bahasa Inggris bersama itu merupakan tindakan yang baik atau tidak? Begini ya, kita sudah berusaha, tapi memang bukan kesalahan. Bukan juga bukan kesalahan. Bukan juga kita bukan kesalahan. Nah, bukan kesalahan. Bukan juga Ini adalah bagian menstabilkan identitas ya Bu ya. Nah, kita mengikuti pembelajaran waktu itu mencarikan suatu kesalahan. Kita tidak mencari kesalahan, cuma mencarikan solusinya. Bagaimana kita menjadi lebih baik dan menghormati dunia yang menjadi jelas. Kenapa sih ayah mengenai seluruh jadi kemarin itu saya merasa tidak enak untuk musim itu karena ini sesuatu dan segera sebaik karena daerah di luar saya main-main juga di luar negeri tidak suka untuk pakai bahasa Inggris, makanya dia ngajak lama-lama ngobrol-ngobrol sampai dia kasihkan dan sampai nggak ingat untuk masuk kembali ke Nah ini merupakan validasi tindakan kesalahan. Kira masih ingat kan? Oke. Selanjutnya menanyakan keyakinan kelas. Apa yang sudah kita buat? Keyakinan kelas yang kita buat di awal semester lalu mengenai proses pembelajaran kelas. terus saya mengucapkan tugas sendiri. Betul sekali. Kita sebagai mahasiswa harus memakai dasar penuh dan tanggung jawab. Untuk tugas dan kewajiban kita. Saya yakin bahwasanya kalian yang untuk mengikuti pelajaran bahasa kita, baik yang kita beriman, baik yang kita dapatkan. Saya yakin akan menyelesaikan sebelum sampai dengan menyelesaikan memilih buku dan saya mencoba buku yang sudah menyadari rasakan bahwa menjadi sebagai siswa
daerah yang sempat itu perbaikan. Karena semuanya dan itu harus apa yang membuatnya? Tidak. Udah kali ini juga? Ya. Maka orang daerah yang sukses. Nah, baiklah Bapak Ibu, tadi adalah berakhirnya sesi segitiga restitusi. Saya sekarang akan memberikan umpan balik kepada Bapak Ibu. Apakah ada pertanyaan dari materi yang saya ajukan tadi? Baiklah, terima kasih atas kesempatannya Ibu Beni. Berdasarkan uraian yang sudah Ibu tampilkan tadi, saya sedikit agak kurang mengerti mengenai itu restitusi. Jadi saya ingin meminta penjelasannya dari Ibu Beni apa itu restitusi. Terima kasih. Oke, saya kembalikan lagi pada materi saya tadi ya Ibu Riza. Apa yang dimaksud dengan restitusi? Yaitu restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter lebih kuat. Nah, di sini saya akan memanggil anak yang bermasalah tadi. Nah, dengan memanggil anak tadi, saya akan memberikan 3 tahap, yaitu menstabilkan identitasnya. Kenapa dia berbuat seperti itu? Nanti ada alasannya yang diutarakannya, saya itu apa validasi kesalahannya, yang mengapa dia melakukan hal itu. Karena sebagai manusia kita tidak luput dari kesalahan. Ibu pun pernah juga melakukan kesalahan. Jadi dengan secara otomatis anak itu akan berterus terang kepada kita, mengakui kesalahannya. Ketiga, baru kita menanyakan keyakinan kelas, apa keyakinan atau kesepakatan kelas yang kita buat selama di kelas. Seperti tadi, anak tadi di luar kelas tidak mengikuti pembelajaran bahasa Inggris, saya panggil, kenapa? Jadi di situ kesepakatan kelas kita kan sudah menjadikan saling menghormati guru yang ada di dalam lokal. Nah itu Bu Riza. Jadi memperbaiki anak dari tadi yang mempunyai kesalahan menjadi lebih baik lagi. Kita mencarikan solusinya. Nah, terima kasih Bapak Ibu. Itulah segitiga restitusi yang sudah saya buat. Terima kasih atas keluarnya Bapak. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu guru yang sudah menghadiri aksi nyata ini. Akhir kata saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji beserta syukur marilah kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana atas berkat dan rahmat beliau kita semua masih diberi waktu, kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul di ruangan TIK SMP Negeri 1 10 Koto Singkara ini, yaitu dalam rangka aksi nyata modul 1.4 yaitu budaya positif oleh calon guru penggerak angkatan 11 yaitu Ibu Deni Marlina. Salawat berkah salam marilah kita kirimkan kepada junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad SAW yang mana beliau telah memperjuangkan umatnya dari alam yang penuh dengan akhlak yang kurang baik ke akhlak yang baik seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Yang kami hormati Kepala Sekolah SMP Negeri 1 10 Koto Singkara dan yang kami hormati Ibu Wakil Kepala SMP Negeri 1 10 Koto Singkara dan selanjutnya Bapak Ibu Majelis Guru SMP Negeri 1 10 Koto Singkara. Baiklah, untuk memperlancar kegiatan diseminasi budaya positif yang dilaksanakan oleh CGP Angkatan 11 yaitu Ibu Deni Marlina, sedikit susunan acara kita pada siang hari ini yaitu adalah protokol yang sedang berlangsung. Yang kedua yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, dan yang ketiga acara intinya yaitu adalah diseminasi oleh Ibu Deni Marlina SPD. Baik, untuk memperlancar kegiatan kita ini dari awal sampai akhir, marilah kita bersama-sama
bersama mengucapkan Ummul Al-Fatihah. Terima kasih. Kita lanjutkan acara berikutnya. Itu adalah sepatah kata yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Kepada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama dan utama sekali, dengan tidak bosan-bosannya kembali kita mengucapkan rasa syukur atas Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai detik ini beliau masih sempat melimpahkan rahmat kepada kita, sehingga dengan rahmat beliau itulah kita bisa melaksanakan serangkaian kegiatan kita yang diawali dengan kegiatan kompel, juga penyampaian kesepakatan observasi. Mudah-mudahan dengan rahmat beliau itulah kita bisa mensyukuri daripada yang beliau berikan kepada kita bersama. Selawat dan salam sampaikan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah berupaya untuk merubah akhlak manusia dari alam kebodohan ke alam yang berpengetahuan, yang serba canggih, penuh teknologi yang bisa dirasakan sampai detik ini. Yang sama kita hormati Ibu Wakil Kepala SMP 1 10 Kota Sengkara, yang sama kita hormati Bapak dan Ibu Majelis Guru SMP 1 10 Kota Sengkara, yang kami banggakan yaitunya Ibu Deni Marlina SPD selaku guru penggerak angkatan 11. Jadi dalam kegiatan ini kita melaksanakan suatu kegiatan yang dirancang oleh guru penggerak angkatan 11, yaitu melaksanakan diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif yang akan disampaikan nanti oleh guru CPP ini. Kebetulan bertempat berdomisili kitabnya semua yaitu di SMP 1 10 Kota Sengkara, yaitu Ibu Deni Nasri. Mudah-mudahan untuk berikutnya nanti akan muncul CGP lainnya di angkatan lainnya. Juga mudah-mudahan semakin banyak kita melaksanakan atau ada semakin banyak CGP di lokasi sekolah kita. Menurut informasi mungkin kita tidak diklasifikasi nanti di tahun 2026. Ini menurut informasi. Mudah-mudahan terkabul apa yang kita inginkan. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam kegiatan ini mari kita ikuti bersama-sama dengan hikmat, karena sebaiknya lah kita memberikan dukungan motivasi kepada rekan kerja kita, guru kita, dalam menyongsong apa yang dia harapkan dalam kegiatan guru penggerak ini. Maka pada itu kami harapkan kepada Bapak Ibu semua, mari kita ikuti dengan serius dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan menambah ilmu dan wawasan kita. Terima kasih. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah. Baiklah, kita lanjut saja kepada acara inti kita, yaitu diseminasi aksi nyata modul 1.4 oleh Ibu Deni Marlina, yaitu tentang budaya positif. Kepada Ibu Deni Marlina, waktu dan tempat kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji serta syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan kepada kita semua untuk bisa hadir dalam acara aksi nyata modul 4 mengenai budaya positif. Salawat dan salam tidak lupa pula kita sampaikan kepada Nabi besar kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah ke zaman penuh modern serba berilmu pengetahuan yang serba canggih. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah meluangkan waktunya untuk bisa hadir di diseminasi budaya positif. Selanjutnya kepada Wakil Perguru, terima kasih juga, dan tidak lupa kepada Majelis Guru yang telah memberikan waktu luangnya untuk mendengarkan aksi nyata dalam budaya positif yang akan saya sampaikan. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP 1 Sepuluh Sekarang akan menyampaikan budaya positif yang bisa kita tiru dari ilmu yang saya dapatkan. Maaf Bapak Ibu semua, di dalam penyampaian ini mungkin ada kekurangan, mohon dimaklumi. Di sini saya bukan sebagai orang yang pandai berbicara atau yang banyak ilmu ya, atau bukan sifatnya menggurui, cuma saya menyebarkan apa yang saya dapatkan selama 2 bulan terakhir ini. Nah, di sini aksi nyata ini dalam angkatan 11 ini saya didampingi oleh fasilitator saya yaitu Bu Yuli SPD. Kolega praktik saya itu Reni Erlena SPD. Nah, ini yang mendampingi saya selama 6 bulan ke depan dalam menyelesaikan modul yang ada di dalam guru penggerak. Nah, salam dan bahagia Bapak Guru hebat yang sudah memberikan waktu luangnya untuk saya untuk menampilkan pengetahuan yang saya dapatkan di modul 1.2 di 1. Di modul 1.4. Nah, di sini pada modul 1.1 kita sudah mendapatkan latar belakang mengenai kita sebagai pendidik. Ya, menurut Bapak Kiai Dewantara, tujuan pendidikan adalah untuk menuntut segala kodrat yang ada pada anak. Kita pendidik atau guru ibaratkan sebagai seorang petani, sebagai petani yang baik harus memahami cara nanam dan memelihara tanaman. Maksudnya sini ya Ibu, kita sebagai pendidik ini ibaratnya kita adalah seorang petani. Di mana kita seorang petani itu kita memupuk padi kita atau jagung kita, bagaimana supaya tanaman kita itu subur dengan baik. Kita memberikan pupuk dan membersihkan semua semak-semak belukar atau rumput-rumput yang mengelilingi sebuah tanaman kita, maka tumbuhlah dia dengan baik. Begitu juga kita sebagai guru, kita dapat memberikan atau menuntun anak dengan baik juga, memberikan bimbingan, memberikan perhatian yang lebih kepada anak kita, sehingga anak-anak didik kita mengalami atau mencapaikan kesuksesan dan keselamatan nanti. Lanjut, di dalam budaya positif. Nah, di dalam budaya positif di sekolah sangat penting untuk diterapkan karena sekolah merupakan salah satu bagian penting dalam pertumbuhan dan perkembangan karakter anak. Nah, di sekolah kita sudah ada budaya positifnya, sudah terjalankan. Kita dapat meningkatkan lebih baik lagi. Salah satu cara membentuk lingkungan kelas yang memiliki budaya positif yaitu dengan membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Dan
Dasar pendidikan menurut KHD atau Ki Hajar Dewantara bukanlah atau bukan tabula rasa. Bukan tabula rasa. Maksudnya anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih sama-sama. Tujuan pendidikan adalah menuntun atau memfasilitasi atau membantu anak untuk menebarkan garis sama-sama agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Apalagi anak kita masih tingkat SMP ini masih sama-sama ribut, jadi kita hanya menuntun anak itu supaya dia lebih baik lagi. Maksudnya pendidikan yang berpihak pada murid, yaitu bebas dari segala ikatan dengan suci hati mendekati sang murid, bukan untuk meminta sesuatu hak, melainkan untuk berhamba pada sang murid. Maksudnya yang berhamba pada sang murid ini apa, Ibu? Ya Bapak? Ya, berhamba pada murid ini kita bukannya untuk memeras kepada anak, tapi kita pembelajaran yang hak pada murid apa yang dibutuhkan mereka. Misalnya mereka tidak mengerti dengan materi pelajaran kita, bukan kita belah-belah ya, tapi kita dampingi apa yang tidak anak mengerti, apa yang tidak kamu pahami, mengapa kamu tidak tertarik dengan pelajaran ini. Jadi kita gali kebutuhan apa yang ada pada dirinya. Refleksi filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara dengan pesan kuncinya itu menuntun bukanlah gini Bu ya, kita sebagai guru kita harusnya menuntun, kita bukan menuntut. Terkadang kita sebagai guru kita menuntut kan, kalau anak itu harus pintar dengan pembelajaran kita, harusnya kita tidak memaksakan sesuatu kepada anak kita, apa kodrat yang ada pada anak kita. Ya, misalnya dia tidak mampu dengan mata pelajaran tertentu, kita paksakan dia terus supaya dia bisa. Harusnya kita tuntun dia dengan baik sampai di mana kemampuannya. Jadi kita menuntun anak, bukan memaksa. Lanjut, merdeka menghormati kemerdekaan orang lain. Ketiga, berhamba bukanlah menyembah tetapi berpihak. Seperti yang saya ulaskan tadi, berpihak itu bukan menghamba pada anak, tapi kita memenuhi kebutuhan apa yang dia perlukan di dalam belajar. Lanjut, budi pekerti bukan tentang perilaku yang salah dan benar. Bermain belajar adalah mengalami pembelajaran bermakna dan menyenangkan. Relevan bergerak sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, di sini kita belajar menurut KHD, kita belajarnya menurut alam dan zaman. Kalau sekarang kita zamannya serba canggih kan, serba digital. Jadi kita tidak bisa memakai metode lama, hanya berceramah saja. Kita mampu mensinkronkan dengan kegiatan teknologi yang berkembang sekarang. Begitu juga kita mengajar tidak melulu saja di dalam kelas, tapi kita mampu juga membawa anak ke luar kelas untuk membuka inspirasi belajarnya. Dan untuk keselamatan yang kebagian anak well-being, maksudnya kita mengajarkan anak itu mencapai kesuksesan. Ada timbal baliknya kalau anak itu berhasil bagi anak kita. Pertanyaan pemantik, setuju atau tidak setuju? Di sini mengenai hukuman dapat mendisiplinkan anak. Apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak, Ibu? Tidak. Pemberian hukuman dengan hal positif, misalnya dengan membersihkan halaman sekolah, dapat meningkatkan disiplin anak? Tidak. Dan memberikan penghargaan atau hadiah dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Tidak setuju. Apa itu budaya positif sekolah?
Budaya positif sekolah merupakan nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Di sini budaya positifnya, misalnya kita bertemu dengan anak atau anak bertemu dengan kita, dia bersalaman. Tapi sudah lama sekolah kita ini, anak-anak kita sudah budaya positifnya sudah memudar, kurang santun kepada guru, dan bertemu dengan guru cuek, tidak mau bersalaman. Nah, konsep utama budaya positif yaitu ada perubahan paradigma baru, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, restitusi posisi kontrol guru, segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru maksudnya, pembelajaran paradigma baru memastikan praktik pembelajaran untuk berpusat pada peserta didik atau berdiferensiasi, seperti yang kita belajar modul diferensiasi, yaitu peserta di pembelajaran paradigma baru mencakup pemetaan standar kompetensi, merdeka belajar, dan asesmen kompetensi minimal, sehingga menjamin ruang yang lebih leluasa bagi pendidik untuk merumuskan rancangan pembelajaran dan asesmen sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Di sini saya mohon bantuan kepada Bapak Ibu. Sekarang kita akan mengepalkan tangan, minta bantuan Bu Tina salah satunya, sedangkan Ibu Riza minta bantuannya juga. Oke, memang materinya begitu. Di sini saya minta sama Bu Tina sebagai A yang Bu Riza sebagai A yang mempunyai kendali mengepalkan tinjunya atau tangannya, dan Bu Tina sebagai pengunjuk atau pengarah penghari itu. Bagaimana supaya Ibu Riza bisa membukakan kepalan jaringan kepada Bu Tina? Apa caranya atau metodenya? Kita tahu kan apa itu? Hai Riza. Terima kasih kepada Ibu Tina. Silakan sekarang Ibu. Nah, di sini kita mempunyai peranan mengenai mengontrol diri ya. Dari Bu Riza tadi mengepalkan tangannya dan menyembunyikan sesuatu, sementara Ibu Pina sebagai penunjuk bagaimana caranya membujuk anak ini atau ibu ini supaya membukakan kepala jaringan. Ternyata Bu Pina berhasil membujuk Bu Riza supaya membukakan. Ternyata ada embel-embel lainnya. Embel-embel lainnya membukakannya. Ada juga ibu yang lain tidak mau membuka jaringan karena sesuatu yang secret atau rahasia yang ada di kepalanya. Dan terima kasih kepada Bu Tina dan Ibu Riza. Nah, di dalam gagaman tadi atau dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan. Nah, Bapak Ibu, inilah paradigma stimulus teori, stimulus respon atau teori kontrol ataupun teori pilihan. Maksud siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita.
Sementara untuk teori kontrol atau pilihan, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sementara dalam teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Orang lain bisa mengontrol saya. Sementara dalam teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Keempat, saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain dalam teori kontrol. Kelima, permasalahan ada pada saat rujukan gagal. Dan di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Keenam, model berpikir menang atau kalah. Kalau untuk teori kontrolnya, model berpikir untuk menjadi menang. Lanjut, berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol menurut Stephen R. Covey, yaitu Principle Center Leadership yang diterbitkannya tahun 1991, mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Disiplin positif, kira-kira mana yang lebih tepat? Disiplin merupakan sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Disiplin merupakan sesuatu cara untuk mengontrol diri, mengendalikan diri untuk memilih tindakan yang mengacu nilai-nilai yang kita menghargai. Mana yang tepat itu? Apakah yang di atas atau yang di bawah? Nah, yang di bawah. Yang mendisiplinkan diri itu bukan orang lain ya. Yang mendisiplinkan diri itu adalah diri kita sendiri, unsur dari dalam diri kita. Di dalam disiplin itu terdapat nilai-nilai kebajikan secara universal ya Bapak Ibu. Tujuan pendidikan adalah menciptakan murid-murid yang memiliki disiplin sehingga berperilaku positif dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Seperti ini yang ada dalam profil Pancasila ini secara universal, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, yaitu contohnya akhlak tentang agama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, kepada alam, dan kepada negara. Lalu selanjutnya mandiri. Mandiri yaitu kesadaran akan diri dan situasi dan regulasi diri. Sebab itu adanya nilai gotong royong, yaitu berkolaborasi, kepedulian, dan berbagi. Ada juga yang namanya berkebinekaan global, yaitu mengenal dan menghargai budaya, komunikasi dan interaksi antar budaya, refleksi dan tanggung jawab, dan berkeadilan. Lanjut, bernalar kritis meliputi memperoleh proses informasi, analisis evaluasi penalaran, refleksi dan evaluasi. Dan terakhir itu adanya kreatif, yaitu gagasan orisinal, karya orisinal, dan gagasan unik. Tiga motivasi perilaku manusia. Dalam diri kita Bapak Ibu mempunyai ada motivasi ya. Ada dua hal, itu dua hal yang eksternal dan satu internal. Motivasi bisa kita maknai sebagai alasan yang kuat untuk melakukan suatu tindakan. Motivasi ini bisa dikatakan di mana saja, baik dari orang terdekat, para motivator, dan lain sebagainya. Namun yang dapat membuat diri kita memutuskan untuk melakukan suatu tindakan tentu hanya diri kita sendiri, bukan orang lain. Nah, motivasi secara eksternal ini itu menghindari rasa tidak nyaman atau hukuman. Kalau rasa tidak nyaman pasti kita hindari ya Bapak Ibu ya.
Kedua, untuk mendapatkan imbalan. Apa motivasi kita untuk melakukan sesuatu? Apakah tujuannya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain? Misalnya kita masuk atau pergi ke sekolah, sampai di sekolah kita yang nomor 1 datang ke sekolah. Apa itu sifatnya sebagai eksternal atau internal? Apakah motivasinya untuk sebagai ujian atau sebagai penghargaan diri kita sendiri? Dan lanjut, internal untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, yang kita wujudkan ini itu yang dari internal, dapat menghargai diri kita sendiri, bukan ada kata-kata lain atau tujuan lain. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berlaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan dan berlandaskan nilai karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Di sini ada dihukum oleh penghargaan. Maksudnya bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Jadi penghargaan itu berlaku juga untuk hukuman ya Bapak Ibu. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang minta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Ada beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Kalau kita sering memberikan penghargaan kepada siswa kita, ada juga dampaknya Ibu, efeknya nanti ke anak kita. Contohnya pengaruh jangka panjang dan jangka pendek. Satu, penghargaan merupakan suatu hukuman tentunya. Penghargaan mengurangi ketepatan dan penghargaan tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Maksudnya di sini, kalau kita sering memberikan penghargaan kepada siswa kita di dalam pembelajaran kita, misalnya selalu dia yang mengumpulkan tugas kita yang nomor 1, sementara mungkin di lain hari atau jangka panjangnya ada guru yang tidak memberikan penghargaan pada dia, nanti akan berefek pada anak kita. Oh, guru ini selalu memberikan penghargaan kepada saya harus nomor 1 atau nomor 1. Nah, kalau membedakan guru lain, ibu ini tidak mau memberikan penghargaan saya, berarti dia tidak termotivasi untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh guru mata pelajaran tersebut. Jadi kalau memberikan selalu memberikan penghargaan pada siswa, ada juga dampak pada siswa tersebut. Dan satu lagi bisa juga merusak hubungan antara siswa satu dengan siswa yang lainnya. Konsep disiplin dengan identitas gagal atau sukses. Di sini kita membedakan ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Nah, kalau hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima satu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarah dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Konsekuensi, apa perbedaan hukuman antara hukuman, konsekuensi dan restitusi? Oke, konsekuensi itu adalah yang disepakati atau yang seperti yang diterima. Sementara hukuman itu sifatnya hanya berpihak dari satu arah, yang mempunyai kendali adalah guru. Sedangkan restitusi merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir
tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain atau mencarikan solusi yang terbaik untuk orang kita. Di sini ada perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ada identitas gagal dari hukuman, ada identitas sukses dari kedisiplinan. Nah, hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sementara konsekuensi sesuatu yang terjadi. Restitusi merupakan pilihan. Kedua, hukuman tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka yang waktu panjang. Konsekuensinya tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu pendek. Dan restitusi menguatkan untuk murid, anak dalam jangka waktu panjang. Dalam hukuman, korban mendapatkan keadilan, sementara dalam konsekuensi, korban bisa diabaikan. Dan restitusi, korban mendapatkan ganti. Lanjut, murid dalam hukuman, murid perilaku pasif atau agresif meningkat. Di dalam konsekuensi, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Dan restitusi, masalah terpecahkan. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Itu dalam hukuman. Dalam konsekuensi, memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Dan restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa menjawab sedikit dari pernyataan yang ada di depan. Tindakan guru dan hukuman atau sanksi atau konsekuensi. Nah, mencapai 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu apa ya? Ada hukuman, sanksi atau hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali tidak mengenakan masker ke sekolah. Hukuman. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Restitusi atau konsekuensi? Oke, kita terima dulu. Konsekuensi atau restitusi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersebar pada saat belajar. Konsekuensi. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kita lihat nanti jawabannya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk belajar. Konsekuensi. Oke, kita lihat jawabannya. Nah, mencatat di buku kalimatnya dalam hukuman. Lari mengelilingi basket itu hukuman. Murid minta untuk pusat itu hukuman. Mengganti kertas dua teman yang telah dicoret itu sanksi atau konsekuensi yang harus diterima. Tadi ada yang bilang restitusi ya. Nanti membersihkan tumpahan air itu adalah sanksi atau konsekuensi. Dan murid disuruh mengenakan sepatu adalah hukuman. Dan lari mengelilingi lapangan basket sanksi atau konsekuensi. Jadi kita masih bersama-sama dengan beda antara hukuman dan konsekuensi dan restitusi. Nah, di sini Bapak Ibu, kita sebagai guru atau pendidik dan siswa kita juga mempunyai kebutuhan dasar manusia. Apa itu kebutuhan dasar manusia? Yaitu semua kita atau usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Di dasar kebutuhan kita yaitu 5 dasarnya. 1, bertahan hidup. Kita sebagai manusia kita perlu makan, perlu pakaian. Itu merupakan untuk ketahanan hidup kita. Sebab itu kita butuh kasih sayang, butuh kebebasan, butuh kesenangan dan penguasaan. Nah, Bapak Ibu, di sini kita bisa masukkan dari para tadi seperti statement berikut. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dengan senang menyanyi. Itu kebutuhannya apa itu Bapak Ibu? Dari 5 kebutuhan tadi.
kasih sayang kah, kebebasan, kesenangan? Tapi kesenangan. Lanjut. Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Itu kebutuhan apa tuh? Kasih sayang. Aku bosan. Masa belajarnya cuma gitu aja. Dengan itu kurang itu aja. Berarti penguasaan atau kebebasan? Kebebasan. Aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Kamu tanya? Kasih sayang dan rasa terima. Nah, di sini Bapak Ibu, di dalam kita mengajar masuk kelas, kita harus membuat satu keyakinan kelas. Yaitu sebelum adanya keyakinan kelas, pasti adanya kesepakatan kelas. Mengapa keyakinan? Karena keyakinan merupakan nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal lepas dari latar belakang, suku, negara, bangsa, maupun agama. Keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara ekstensif. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar diserahkan peraturan. Di sini saya sudah membuat keyakinan kelas dan kesepakatan kelas di lokal 7B. Bagaimana kita membuat keyakinan kelas itu? Pertama, kita mempersilahkan semua warga kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati kelas. Kedua, mencatat semua masukan-masukan para murid di papan tulis atau kertas ukuran poster, di mana semua anggota kelas bisa melihat hasil curah pendapat. Ketiga, susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Contoh, kalimat negatif: jangan berlari di kelas atau koridor. Kita sebagai guru sering mengatakan jangan ya Ibu ya, sementara kita harus menghindari kata jangan. Kalimat positifnya, berjalanlah di depan kelas atau koridor. 4. Tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Anda mungkin akan mendapati bahwa pernyataan yang tertulis di sana masih banyak berupa peraturan-peraturan. Selanjutnya, ajak murid untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan dari 7 dari peraturan yang tersebut. Di sini apa beda antara peraturan dengan kesepakatan kelas Bapak Ibu? Kesepakatan kolaborasi dengan siswa dan guru, sementara peraturan oke, terserah. Ya bagus, pertanyaan yang benar. Kalau peraturan itu adalah datangnya dari guru. Sementara kalau kesepakatan kelas akan terciptalah nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai kebaikan yang ada dalam keyakinan kelas. Misalnya anak tidak boleh berbicara ketika guru menerangkan. Apa nilai kebajikannya di sana? Yaitu anak menghargai apalagi guru yang sedang berbicara atau ada saling menghormati. Nah, di sini ada lagi pernyataannya. Peraturan keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Apa nilai kebajikannya atau keyakinannya itu? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Apa tuh? Bertanggung jawab atau jujur Bu? Bertanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Apa nilai kebajikannya atau keyakinannya? Saling menghormati atau menghargai. Hadir disiplin 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Bisa disiplin. Dilarang melakukan kekerasan. Dilarang melakukan kekerasan. Keselamatan dan menghargai. Dilarang menggunakan narkoba. Keselamatan dan kesehatan.
bergantian menggunakan masker. Kesehatan. Nah, inilah dokumentasi saya dalam pembuatan keyakinan kelas, Bapak Ibu. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru atau ada 5. Apakah kita sebagai penghukum membuat merasa bersalah, apa kita sebagai teman pada siswa atau pemantau, yang terakhir manajer. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol. Ada identitas gagal, identitas berhasil atau sukses, dan identitas kontrol diri. Ada kontrol dari luar, ada kontrol dari diri. Misalnya begini, guru berbuat atau penghukum sebagai penghukum mengardik, menunjuk atau menyakiti atau menyindir, membuat orang merasa bersalah, berceramah, mengatakan seharusnya ibu kecewa, itu menghukum. Sementara teman membuat alasan untuk muridnya. Keempat itu pemantau, menghitung dan mengukur. Dan kelima, manajer sebagai yang mengatur, yaitu mengajukan pertanyaan. Di sini kita sebagai guru harus bisa melaksanakan segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dan menurut dosen tahun 2004, restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Melalui pendekatan restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan mengajak murid berrefleksi tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai. Nah, di dalam membuat segitiga restitusi itu, Bapak Ibu, ada 3 hal, yaitu menstabilkan identitas. Maksudnya berdasarkan prinsip berbuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Dan tahap kedua adanya validasi tindakan kesalahan. Setiap tindakan kita dilakukan dengan satu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Dengan teori kontrol pasti akan mengubah pandangan teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Yang ketiga itu menanyakan keyakinan diri atau belief. Murid diberi pertanyaan yang bermakna untuk mencoba motivasi secara intrinsik, mampu menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Nah, ini tahapannya Ibu ya. Segitiga restitusi, ada menstabilkan identitas, ada menanyakan keyakinan, dan kedua validasi kesalahan dan menanyakan keyakinan. Nah, inilah restitusi yang sudah saya implementasikan ke lokal 8B. Yang Yesus, misalkan, selamat pagi Aira. Selamat pagi Bu. Aira, kamu namanya apa ya Bu? ini ya? Itu berbeda. Itu berbeda Aira. Ini itu berbeda. Ini sekarang ini bukan itu kelas sekarang kelas. Kemudian ada proses pembelajaran bahasa Inggris. Era Iya. benar. Iya. Nah, menurut saya, apakah tindakan Era apakah tindakan Era tidak memiliki pembelajaran bahasa Inggris bersama dengan itu merupakan tindakan yang baik atau tidak? Begini ya, kita sebagai manusia, bukan juga bukan kesalahan, bukan juga kita tidak bukan kesalahan. Nah, bukan kesalahan, bukan juga Nah, ini adalah bagian menstabilkan identitas ya, Ibu ya. ini ibu benar-benar bukan kesalahan.
Nah, kita rutin mengerjakan waktu itu mengerjakan suatu kesalahan. Kita tidak mencari kesalahan, cuma mencarikan solusinya. Bagaimana kita menjadi anak yang lebih bertanggung dan menghormati dunia yang berbelas. Kenapa sih ayah mengenai semua tidak seperti itu? Jadi kemarin itu saya masuk tidak enak untuk musim itu karena ini ada sesuatu yang dan setelah sebaik banyak daerah di luar saya main-main juga di luar negeri kalau kayak sekolah untuk belajar bahasa Inggris makanya dia ngajak Ira dan lama-lama ngobrol-ngobrol sampai dia kasihkan dan sampai nggak ingat untuk masuk kembali ke Nah, ini merupakan validasi tindakan kesalahan. Kira masih ingat nggak? Oke. Selanjutnya menanyakan keyakinan kelas. Apa yang sudah kita buat? Keyakinan kelas yang kita buat di awal semester ini mengenai proses pembelajaran kelas. jadi saya menyampaikan jadi saya mengajarkan juga sendiri. Betul sekali. Kita sebagai siswa harus memakai dasar penuh dan tanggung jawab untuk tugas dan kewajiban kita. Saya yakin bahwasanya kalian untuk mengikuti pelajaran kebiasaan kita, baik yang kita perjuangkan, baik yang kita dapatkan. Saya yakin yang akan menyelesaikan sebelum sampai dengan menyelesaikan Yang sering mengajarkan kita memilih buku dan saya mencoba buku yang sudah mengenali bahasa kami bahwa menjadi sebagai siswa daerah yang sempat perbaikan daerah harus mendengar ini dan itu harus apa yang membuatnya benar kali ini juga ya maka dalam daerah yang sukses. Nah, baiklah Bapak Ibu, tadi adalah berakhirnya sesi segitiga restitusi. Saya sekarang akan memberikan umpan balik kepada Ibu, Bapak Ibu. Apakah ada pertanyaan dari materi yang saya ajukan tadi? Baiklah, terima kasih atas kesempatannya Ibu Beni. Berdasarkan uraian yang sudah Ibu tampilkan tadi, saya sedikit agak kurang mengerti mengenai itu restitusi. Jadi saya ingin meminta penjelasannya dari Ibu Beni apa itu restitusi. Terima kasih. Oke, saya kembalikan lagi pada materi saya tadi ya Ibu Riza. Apa yang dimaksud dengan restitusi? Yaitu restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter lebih kuat. Nah, di sini saya akan memanggil anak yang bermasalah tadi. Nah, dengan memanggil anak tadi, saya akan memberikan 3 tahap, yaitu menstabilkan identitasnya. Kenapa dia berbuat seperti itu? Nah, nanti ada alasannya diutarakannya. Saya itu apa validasi kesalahannya yang mengapa dia melakukan hal itu? Karena sebagai manusia kita tidak luput dari kesalahan. Ibu pun pernah juga melakukan kesalahan. Jadi dengan secara otomatis anak itu akan berterus terang kepada kita, mengakui kesalahannya. Ketiga, baru kita menanyakan keyakinan kelas. Apa keyakinan atau kesepakatan kelas yang kita buat selama di kelas. Seperti tadi, anak tadi di luar kelas tidak mengikuti pembelajaran bahasa Inggris, saya panggil, kenapa? Jadi di situ kesepakatan kelas kita kan sudah menjadikan saling menghormati guru yang ada di dalam lokal. Nah itu Bu Riza.
Jadi memperbaiki anak dari tadi yang mempunyai kesalahan menjadi lebih baik lagi. Kita mencarikan solusinya. Nah, terima kasih Bapak Ibu. Itulah segitiga diskusi yang sudah saya buat. Terima kasih atas keluarnya Bapak. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu guru yang sudah menghadiri aksi nyata ini. Akhir kata saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.